pilkadanya sudah lewat. Kemarin sempat heboh, sempat rame di berita, di media juga, di media sosial juga, di berita, di media juga semuanya sempat heboh. Alhamdulillah sudah terpilih, dan ya sekarang saatnya saya mulai berpikir untuk menjalankan program-program yang kemarin dikampanyekan. Visi misinya harus bisa menjadi program di RPJMD dan terus nanti dieksekusi dilakukan. Terkait tentang pembulian, tentang lain-lain, ya alhamdulillah masyarakat bisa memilah-milah mana yang berita bohong, mana yang berita benar. Terus saya dituduh macam-macam, tapi masyarakat tetap tidak goyah karena masyarakat tahulah dalam keseharian saya seperti apa. Karena ini kan bukan dadakan, saya pernah jadi wakil bupati di situ. Saya terpilih juga menjadi anggota Dewan Provinsi di situ. Jadi keseharian sama masyarakat itu setiap hari. Jadi ya walaupun ditekan-tekan ya saya bersama masyarakat. Tapi kan ada yang bilang Lucky itu karena kesalahan dari Munina sendiri, akhirnya Lucky menjadikan jadi terpilih gitu. Ya, betul. Komentarnya gimana? Kalau kita lihat dari peta elektoral, sebenarnya sebelumnya memang sudah dipublish juga, ada jejak digitalnya. Keterpilihan saya itu di label 57%, itu sudah dipublish beberapa bulan sebelumnya. Lalu ketika ada peristiwa yang viral, Bupati marah-marah, itu akhirnya langsung melonjak tuh, makin jauh lagi. Ya, saya merasa terbantukan gitu, terbantukan akan perbuatannya dia sendiri, yaitu ya silahkan aja kan gitu. Tapi masyarakat juga mungkin memilih bukan karena hanya sekedar bully-bulian kepada saya, dan saya juga melihat bahwa masyarakat tidak memilih beliau bukan karena beliau terpleset di ujung. Karena terpleset itu biasanya di tataran 5-10% lah, terpleset itu turun atau naik kan gitu ya. Nah, memang masyarakat menilai dari kinerja. Kita sama-sama tahu, bisa di googling juga, jejak digitalnya ada bahwa Indramayu adalah kabupaten dengan jumlah orang paling miskin terbanyak di Jawa Barat. Sementara bupatinya adalah bupati terkaya se-Jawa Barat. Tadinya terkaya, tapi karena memang kemarin pendaftaran ada yang lebih kaya, jadi terkaya nomor 2 se-Jawa Barat. Sementara beliau memimpin kabupaten yang termiskin di Jawa Barat. Nah, itu kan masyarakat protes kan gitu. Dan tapi itu kan bukan salah bupati. Kita tahu dari mana? Dari namanya silpa. Silpa itu sisa anggaran tidak terpakai. Istilahnya orang dipaksa bayar pajak. Pajak itu kan terpaksa. Ada orang dipaksa bayar pajak ketika uangnya dikumpulkan tidak digunakan. Dan silpa terbesar di Jawa Barat itu ada di Indramayu, sampai ratusan miliar, sampai 300 miliar, sampai 240 miliar per setiap tahunnya. Dan itu membuat orang menjadi kesel. Kenapa? Uangnya dipaksa diminta untuk bayar pajak, tapi duitnya tidak dipakai untuk pembangunan. Itu makanya tadi saya bilang bahwa banyak masyarakat miskin di Indramayu ya salah pemimpinnya juga karena tidak dibangun. Buktinya dari mana? Dari silpa, dan itu bisa dicek di internet, di Google. Oke, artinya kan ada nggak tuntutan dari masyarakat Indramayu sendiri untuk menghukum, karena kan merasa dia dibohongin waktu pada saat pajak itu, menuntut untuk Lucky untuk menghukum. Ketika masyarakat ingin menghukum pemimpinnya yang dianggap zolim, misalnya dianggap tidak bisa kerja, dianggap programnya tidak nyata, hukumannya adalah dengan tidak dipilih kembali. Dan terlihat bahwa incumbent yang keterpilihannya di bawah 40% itu adalah hukuman dari masyarakat. Di Indramayu itu cuma 25%, artinya masyarakat rame-rame menghukum bupati. Karena itu tadi dinilai, bagi masyarakat dinilai tidak bisa kerja. Dan itu bisa kita baca dari hasil kepuasan publik ya. Apakah Anda menginginkan kembali bupati ini terpilih kembali? Itu 50% lebih tidak ingin. Ada lagi, kenapa tidak ingin? Karena jadi semua pertanyaan itu secara metode ilmiah bisa terbuktikan dari hasil riset dan survei gitu. Jadi ketika rakyat menghukum seorang pejabat biasanya dengan tidak memilihnya kembali. Tapi kan mereka merasa kemarin dibebankan dengan pajak itu kan, artinya adalah uang-uang yang dikorupsi lah hitungannya. Apakah rencana ingin mengaudit lagi Lucky sendiri? Tentu kita harus audit lagi dana-dana masyarakat yang sudah dipakai. Kita harus audit, misalnya ada PDAM di sana di Indramayu yang tarifnya sangat mahal, tiba-tiba mahal tapi pelayanannya tidak baik. Maka kita mesti audit. Terus ketika ada Indramayu mendapatkan penghargaan yang katanya berhasil menangani gagal panen, tapi kita lihat bahwa kenyataannya banyak sekali orang yang gagal panen. Maka kita mesti cek sebenarnya berapa sih anggaran yang dipakai, dan itu sebenarnya nanti kita bisa meminta kepada BPKP
saya akan memohon kepada BPKP untuk tolong diaudit dana-dana masyarakat yang terhimpun yang dikelola oleh Pemda harus diaudit. Tapi pihak sebelah udah mengetahui ya akan Pak Ada. Luki sendiri untuk merencanakan hal seperti Bahkan itu. ketika saya masih mencalonkan, ketika proses kampanye pun saya bilang saya akan mengaudit dana desa, karena banyak sekali orang-orang yang di desa hidupnya masih susah sementara dananya besar. Bahkan audit dana desa, audit terutama misalnya kayak rumah sakit Indramayu itu ada RSUD, harus diaudit tuh RSUD-nya, PDAM-nya harus diaudit. Jadi memang kita ngaudit ini bukan bermaksud untuk menghukum siapapun. Kita ini ngaudit ini pengen tahu uang ini dipakai buat apa dan kemana dan bagaimana. Kalau ternyata baik-baik saja, ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang nggak baik-baik saja, baru itu menjadi rekomendasi kepada mungkin aparat hukum. Gitu, itu silakan berproses. Jadi bukan karena saya sebel, walaupun mungkin iya, tapi saya tahan itu rasanya gitu. Tapi yang penting kita untuk bisa jelas ini kan uang bukan uangnya bapaknya dia, bapaknya saya, bapaknya yang ini yang itu. Ini kan uang rakyat dipakai, jangan buat bancakan. Maka kita mesti cek uangnya kemana, sepeser pun harus kita cek. Apalagi ini kan ratusan miliar. Tapi sempat ada intimidasi ataupun ancaman dari pihak sebelah. Wah, kalau udah kenyang lah kalau gitu-gitu mah saya, tapi saya hasbunallah wa ni'mal wakil. Saya cuma bilang bahwa kalau saya kenapa-napa tolong saya diotopsi. Saya juga bilang bahwa ini kalau misalnya besok tiba-tiba ditemukan narkoba di dashboard mobil saya atau apa gitu loh. Itu ya mudah-mudahan masyarakat tidak percaya karena bisa dicek lah, di track selama 20 tahun, 30 tahun Ngerokok aja ini kagak. saya pun nggak rokok dan saya tidak pernah ada foto tercapture ada di misalnya pundan di tempat-tempat hiburan atau enggak. Saya ya bukan berarti saya orang bener ya, tapi saya mencoba jadi orang bener dan saya nggak gitu. Jadi jangan sampai nanti kalau wah ternyata dia ini ternyata, dan itu sudah dicoba dilakukan dengan segala isu-isu. Jadi kalau nanti saya kenapa-napa, tolong, ini kan pasti banyak yang nonton, diotopsi gitu. Jangan pura-puranya oh cuman kesetrum atau apa terus matinya karena serangan jantung atau apa. Mesti dicek itu kenapa bisa seperti itu. Karena saya terakhir check up dan saya rutin setiap 3 bulan 6 bulan sekali saya check up. Alhamdulillah semua organ semua dalam keadaan benar dan baik. Saya serahkan nyawa saya kepada Allah. Tapi kan sebab-sebab kematian kita juga boleh tahu kan gitu loh. Karena bisa jadi mati karena dibunuh pun bisa gitu. Karena hari ini kita juga ada, saya mendengar berita ada salah satu teman saya almarhum itu juga konon ketika hari ini ternyata dia ada pidana peristiwa pidana, ada pembunuhan dan lain-lain. Jadi bisa saja kan gitu. Oke, yang minta oleh masyarakat saat memimpin sekarang apa sih yang diminta? Mereka itu udah banyak yang distrust, tidak percaya sama pejabat, tidak percaya sama politisi. Jadi mereka ingin bukti, bukan janji. Nah buktinya seperti apa? Ya bukti pembangunan, karena kalau eksekutif, kalau bupati, wali kota itu kan dipasrai uang untuk membangun. Ya sudah kita bangun, kita buktikan. Jadi masyarakat berharap bahwa yang kemarin diomongin sama saya melalui program-program yang saya bacakan di kampanye itu dilaksanakan, dimulai dilaksanakan. Dengan kemenangan Mas Luki ini, apakah dia masih tetap menerima atau tidak? Ya sampai sejauh ini sih belum ada ucapan selamat untuk saya dan wakil saya, belum ada statement-statement yang meneduhkan. Saya belum, ya kalau cuma dibilang bahwa ya wajar dalam kompetisi menang atau kalah, ya memang iya kan itu loh. Memang ada menang ada kalah. Tapi maksud saya buktikan dengan cara saya membentuk tim, namanya tim transisi, yang mana itu memberikan transisi antara kepemimpinannya dia sama saya supaya ini yang diuntungkan masyarakat. Jadi begitu nanti saya dilantik, karena sudah nge-klop begini, maka bisa langsung kerja. Tapi ternyata tim transisi saya tidak diterima sampai hari ini ya. Nggak tahu kalau besok setelah berita ini tayang, tidak diterima. Sehingga nanti ketika saya dilantik, saya mesti buka file lagi, dan itu perlu waktu sekitar 2-3 bulan. Padahal dari kemarin kan saya sudah mengajukan tim transisi udah dari bulan yang lalu, supaya nanti begitu saya dilantik, kalau udah nge-klop begini, maka saya tinggal langsung kerjakan. Jadi masyarakat jangan menggaji saya untuk belajar lagi gitu loh. Belajar, saya sudah tahu apa yang saya lakukan, tapi kan belajar bukunya ini kan saya harus pegang buku. Nah bukunya ini nggak dikasih, tidak ada transisi gitu loh. Nah ini kalau saya mah nggak rugi, begitu hari saya dilatih, besoknya saya udah langsung dapat rumah, dapat mobil, dapat uang makan minum, makanan saya gratis, gaji saya pun akan mulai terhitung. Saya tidak dirugikan secara finansial, tapi masyarakat dirugikan. Cara apa? Untuk 1 bulan atau 2 bulan itu posisinya saya hanya buka buku besar, dan buku besar itu saat ini tidak bisa saya akses karena saya belum menjabat. Yang bisa mengakses adalah pejabat. Maka sebabnya saya membentuk tim transisi supaya ini dia, ini saya, supaya begini nih. Nemu ya semuanya. Tapi ya sudahlah. Harapannya? Harapannya buat masyarakat. Harapannya buat masyarakat, saya mohon pertama saya berterima kasih, terus saya mohon masyarakat bersabar karena sampai hari ini saya berusaha untuk bisa kerja cepat walaupun belum dilantik. Saya ingin kerja cepat,
tapi belum dikasih akses. Jadi harapannya semoga nanti setelah saya pelantikan, yang bayangan saya bisa langsung kerja, ya nanti saya kerja tapi harus meraba dulu. Karena bukunya tuh APBD bukunya segini tebal sekali gitu. Jadi saya mesti bisa berhari-hari, biasa sampai sebulan 2 bulan gitu. Padahal kalau dicicil dari kemarin kan udah bisa Separohnya ya. separohnya, bahkan bisa utuh lah 2 bulan kita baca tuh selesai gitu.